Kita ke sini, Bang Indra agak mendekat sedikit, jangan terlalu jauh cahayanya. Bang Indra ikut duduk di sini, kita ikuti apa isi dari pengajian ini, ceramah ini yang dia berikan. Nggak apa-apa, saya duduk di tempat ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berkumpul di tempat ini menyambut malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini terakhir ucapkan selamat malam. Dan malam hari ini tuh cuaca terasa sangat panas sekali. Sebenarnya Mr. itu agak berkeringat, tapi nggak masalah. Ini di sini ada sebuah, apa itu namanya teman-teman ya, bisa dikatakan pengajian, tapi pengajiannya itu bukan pengajian biasa teman-teman, ataupun orang ngaji biasa. Di sini tuh selalu terdengar suara orang mengaji di setiap malam. Bahkan ada orang yang mengikuti pengajian tersebut, dia ketika pulang teman-teman ya, kayak bingungan. Saya tadi mendengarkan suara ngaji ini saya sempat makan, dikasih makanan prasmanan kayak gitu ya teman-teman ya, snack kayak gitu, tapi malah justru setelah makan dia nggak sadar. Makanya dari itu saya penasaran dengan tempat pengajian di tempat ini. Ini yang menjadi keanehan, harus saya turun langsung ke tempat ini. Ayo teman-teman, bismillah. Nah, saya dapatkan infonya itu di tempat ini teman-teman, tempat dimana pengajian itu dilakukan. Jadi orang yang mau mengaji itu ya teman-teman, awal mulanya itu dia mau mencuri singkong malam hari teman-teman. Mau mencuri singkong dikarenakan keluarganya itu sedikit, apa itu namanya, sedikit kekurangan. Jadi cara dia menafkahi keluarga yang kekurangan itu, dia mencuri dari perkebunan ataupun pertanian warga. Dan ketika dia mau mencabut kayak gini teman-teman, dia mau mencabut ini, dia mendengar orang kayak pengajian, kayak bisa dikatakan mungkin suara-suaranya itu sangat halus, sangat merdu untuk ini teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Dan dia berhenti mengikuti suara-suara orang ngaji tersebut. Wallahu alam, ini hanya Allah yang tahu ya teman-teman ya. Tapi untuk sampai saat ini saya belum mendengar suara orang mengaji sama sekali. Sedikit pun suara orang-orang mengaji tak ada. Lebih baik kita pura-pura mencuri ya. Ya, siapa tahu ada peringatan ya. Ya teman-teman, ini saya pura-pura mencuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Indra, dengerin. nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina Ada suara orang ngaji kan? wa min sayyiati Ngajinya itu ceramah loh teman-teman, bukan ngaji yang kayak biasa, tapi ini ceramah. wa may yuhdil fala hadiyallah wa asyhadu an la Kan ilaha makin dicabut illallah makin kenceng loh, tapi suaranya dari sana loh. wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bang Indra, itu ada kuntilanak atau apa itu? Itu seperti tangannya itu gerak-gerak loh Ustaz. Gerak-gerak. Iya Bang Indra. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Lihat wajahnya Bang Indra, seperti seekor babi. Allah. Kalau diperhatikan, suara orang pengajian itu hilang, tetapi dia kayak sedang ngobrol dengan ada orang-orang di sini. Di sini nggak ada siapa-siapa. Apa ini? Bang Indra, kita ke sini. Bang Indra agak mendekat sedikit, jangan terlalu jauh cahayanya. Bang Indra ikut duduk di sini. Kita ikuti apa isi dari pengajian ini, ceramah ini yang dia berikan. Saya akan ikuti, teman-teman. Saya akan ikuti. Nggak apa-apa, saya duduk di tempat ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berkumpul di tempat ini menyambut malam nisfu Sya'ban. Kita seringkali melupakan Sya'ban karena pemikiran biasanya telah ditujukan dan dikonsentrasikan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Padahal dalam bulan Sya'ban ini terdapat keistimewaan tersendiri bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Keistimewaan ini yang membuat bulan ini diberi nama Sya'ban. Sesungguhnya keistimewaan bulan Sya'ban adalah pada malam bulan Sya'ban disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali orang kafir. Pada malam nisfu Sya'ban itu pula buku catatan amal masing-masing manusia akan diganti dengan yang baru. Begitu berlangsung setiap tahun. Bulan Sya'ban merupakan bulan mulia dan bulan menyambut Ramadan yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Sya'ban juga memiliki banyak kemuliaan sehingga Nabi Muhammad SAW memperbanyak ibadah puasa sunnah pada bulan ini. Selain itu, jamaah sekalian, pada bulan ini juga terdapat malam di mana amal perbuatan kaum muslimin dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam tersebut biasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan baik diri sendiri maupun bersama-sama. Di Indonesia sendiri, umat Islam memperingati malam nisfu Sya'ban secara bersama-sama dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yasin pertama diniatkan agar diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah. Kemudian mengucapkan doa khusus nisfu Sya'ban. Selanjutnya membaca kembali surat Yasin yang kedua dengan niatan memohon rizki yang halal. Dilanjutkan dengan doa nisfu Sya'ban. Setelah itu membaca surah Yasin yang ketiga dengan niat mempertahankan iman dan berharap diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu diakhiri dengan doa nisfu Sya'ban. Maka dari itu, mari jangan sia-siakan malam tersebut dengan membiarkan lewat begitu saja tanpa ada manfaat dan keberkahan yang kita dapatkan di malam nisfu Sya'ban. Mari kita sama-sama sholat, berdoa, memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa, digampangkan segala urusan,
dimudahkan segala keinginan, dan dicatat sebagai tahun yang berkah. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Banyak cara bagi kita untuk memanfaatkan keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini, di antaranya dengan memperbanyak ibadah, melaksanakan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan juga berdoa. Doa mustajab terdapat pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Karenanya, mari kita kuatkan iman dan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ampunannya. Dan jangan sampai di antara kita semua ada yang tidak akur, bahkan ada yang bermusuhan antara sesama. Meramaikan malam nisfu Sya'ban bukan hanya tentang amal pribadi yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tentang kebersamaan dan bentuk kepedulian sosial sebagai umat Islam. Melestarikan tradisi doa bersama pada malam nisfu Sya'ban membuat tali persaudaraan antar warga menjadi erat. Malam nisfu Sya'ban menginspirasi kita untuk berkumpul dalam kebaikan. Sholat malam berjamaah, membaca ayat suci Al-Quran, membaca wirid dan zikir, serta memohon ampunan bersama-sama. Kegiatan semacam ini dapat menciptakan atmosfer solidaritas yang memperkuat hubungan antara umat-umat Islam. Di sisi lain, persiapan menyambut malam nisfu Sya'ban seringkali melibatkan kegiatan gotong royong. Kegiatan keagamaan di malam nisfu Sya'ban seperti doa bersama dan kajian agama tidak hanya memperkuat ikatan keagamaan, tapi juga meningkatkan kesadaran sosial akan pentingnya saling peduli dan membantu sesama. Selain beribadah, berdoa, dan mohon ampunan, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan mengeluarkan harta bagi mereka yang membutuhkan. Seiring malam nisfu Sya'ban, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Marilah kita jadikan malam ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala amal ibadah dan doa kita, memberikan ampunan, serta menjadikan kita umat yang penuh rahmat dan keberkahan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Allahumma ighfir Amin. lil mu'minina wal Amin. mu'minat wal muslimina Amin. wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal Amin. amwat innaka sami'un Amin. qaribun mujibud da'wat. Amin. Rabbana Amin. zalamna anfusana Amin. faghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna Amin. minal khasirin. Amin. Rabbana atina Amin. fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pak Indra, sekarang Pak Indra boleh kembali ke kamera ya Pak Indra ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Mohon maaf jika berkenan, bolehkah saya beribu-ribu ingin bertanya kepada engkau. Oh, ya. Jika engkau berkenan, saya ingin menanyakan banyak hal
tentang engkau. Yang pertama, saya ingin bertanya kepadamu. Suaramu itu bagaikan kiai, seorang kiai yang sangat mahir. Tetapi kenapa wajahmu justru seperti babi? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman ya, ada yang datang yang mengantarkan snack. Dia ini makhluk yang berwujud kucing, teman-teman. Jadi kalau manusia biasa, dia akan melihatnya dalam wujud yang orang yang akan mengantar snack. Nanti ketika kita memakan snack dari makhluk yang berwujud kucing ini, maka kita akan lupa kayak orang linglung kenapa kita di sini. Kita hanya akan sadar ketika sudah beberapa minggu, ya. Dan itu pun sadarnya itu bisa dikatakan kayak kita halusinasi. Hati-hati Bang Indra. Kucing itu, yang berbentuk kucing itu sedang memberi ke Bang Indra. Mana kucingnya Bang Indra? Ya. Bagus. Karena Bang Indra menolak, dia pergi. Mungkin dia tinggal mendatangi saya untuk menawarkan kepada saya. Tapi saya tahu untuk semua ini. Jadi teman-teman, ini memang dulunya adalah seorang kiai yang pandai sekali berpidato, pandai sekali berceramah, bahkan mengisi khutbah di masjid-masjid ketika hari Jumat dan kultum ketika di waktu sebelum maghrib dan sesudah subuh, ya teman-teman ya. Jadi beliau memang benar-benar kiai. Lantas beliau dikasih tugas. Ternyata pendengarnya yang di sini itu semua sampai ke sana, dari bebatuan ini hingga pohon-pohon yang ada di sana, ini adalah pendengarnya. Dan dia diutus sampai pohon-pohon ini dan batu-batu ini mau mengakukan bahwa ya, dia akan terbebas dari azab-azab ini, teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Kesalahan yang dia lakukan sebenarnya sepele, teman-teman. Tidak begitu ini. Makanya buat orang-orang yang di rumah ataupun kalian merasa kalian itu jadi pemimpin, kata-kata dalam ucapan kalian itu harus dijaga dan hati-hati. Sebelum kata-kata yang kalian lakukan ataupun kata-kata yang kalian ucapkan itu menjadi bumerang kepada orang-orang yang mengikuti pengajianmu, ya. Sebenarnya dia itu hanya sepele sekali, teman-teman ya. Tapi di mata Allah sesepele itu adalah tindakan yang auzubillahi min dzalik. Bagi dampak pendengarnya ketika mereka menjalankan itu akan berakibat fatal kepada yang memberitahunya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah saya diizinkan
untuk memberitahu kesalahanmu supaya umat-umat Allah yang sekarang tidak salah. Silahkan, agar kesalahan saya bisa jadi pembelajaran untuk orang lain. Oh, baiklah. Beliau dalam menyampaikan ucapannya itu benar-benar menyentuh, ya. Ternyata saya baru tahu di batu-batu yang seperti ini itu tidak seperti benda mati yang kita lihat ataupun pohon-pohon yang seperti ini. Dia itu tahu segalanya.